Tidak ada yang bisa memprediksi bahwa dunia akan terguncang oleh pandemi. Seluruh aspek kehidupan terancam oleh disrupsi, dan satu-satunya jalan untuk bertahan adalah adaptasi. Lalu apa kabar dengan dunia pendidikan saat kebiasaan lama dihadapi tantangan zaman? Apakah benar sudah tidak ada harapan saat taruhannya adalah generasi masa depan? Perkenalkan, aku Ibrahim Fadil, mahasiswa Teknik Elektro ITB, dan pada kesempatan ini aku akan bercerita tentang bagaimana perkuliahan kita bisa beradaptasi untuk menghadapi pandemi. Pertama, mari coba kita tinjau kondisi perkuliahan online kita sekarang. Pandemi yang telah menyerang secara tiba-tiba telah memaksakan sistem perkuliahan kita untuk beradaptasi dengan waktu yang cepat dan tanpa persiapan yang matang. Alhasil, banyak instansi yang hanya sekedar memindahkan kegiatan belajar mengajar yang seperti biasa dilakukan dari ruang kelas ke ruang virtual. Contohnya seperti apa? Contohnya dengan mengadakan kelas secara terjadwal dengan video call, di mana isinya itu adalah dosen yang menjelaskan, sedangkan mahasiswanya bisa sambil tidur-tiduran. Di lain sisi, ada instansi yang tidak bisa beradaptasi ke metode tersebut dan malah memilih untuk membebankan mahasiswa-mahasiswanya dengan tugas-tugas yang berat dan tidak manusiawi tanpa memberikan bantuan yang mencukupi. Padahal, dengan kita berpindah ke ruang virtual, ada banyak sekali metode pendidikan efektif yang bisa kita pergunakan. Coba kita ambil contoh ya, ke beberapa platform online yang sudah terbukti sukses. Contohnya, Coursera, edX, dan Udemy. Nah, dari platform-platform tersebut kita bisa melihat metode unggulan mereka dalam melakukan pembelajaran. Yang pertama, semua materi bisa diakses kapanpun, tanpa terbatas waktu. Kedua, setiap penjelasan materi itu dibagi menjadi modul-modul kecil yang disajikan dalam bentuk video maupun teks singkat. Yang ketiga, pemahaman pelajar itu dievaluasi secara rutin dan berkala setiap modulnya dalam bentuk tugas ataupun kuis online dalam sebuah sistem penilaian yang terintegrasi. Yang keempat, disediakan banyak ruang-ruang diskusi, baik itu antar pelajar maupun antar pelajar dengan pengajarnya langsung. Nah, metode-metode seperti ini yang sebenarnya bisa banget nih untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di gaya pendidikan lama kita. Karena sekarang, kita tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Kita tidak terbatas untuk menyelenggarakan sebuah kelas secara komunal dalam satu waktu dan dengan kecepatan yang disamaratakan. Karena kita tahu sendiri bahwa setiap orang punya kapasitas belajar yang berbeda. Sekarang, kita sudah punya fasilitas untuk melaksanakan perkuliahan secara asinkron dan terpersonalisasi, di mana kita mahasiswa bisa belajar sesuai dengan jadwal kita masing-masing dan dengan kecepatan pemahaman kita masing-masing. Nah, interaksi antar dosen dan mahasiswa tentu tetap diperlukan, karena perbedaan pandangan dan pertukaran gagasan itu salah satu kunci utama dalam meningkatkan pemahaman. Oleh karena itu, kita harus mengubah kelas yang diselenggarakan secara online ini dari hanya penjelasan satu arah oleh dosen menjadi ruang diskusi, menjadi wadah untuk bertanya, untuk menyelaraskan semua perbedaan pandangan, untuk bertukar gagasan, dan untuk menanyakan hal-hal yang dibingungkan. Untuk kedepannya, sistem blended learning sudah mulai dicanangkan di dunia pendidikan, di mana metode pendidikan offline dan online keduanya akan dimanfaatkan untuk memaksimalkan capaian pembelajaran. Gaya pendidikan baru ini hanya bisa kita realisasikan jika kita semua, mahasiswa, dosen, dan semua pihak lainnya, mau mengubah paradigma kita terhadap pendidikan dan berperan lebih aktif dalam mengusahakannya. Dari sisi perguruan tinggi, ada 3 aspek yang perlu dipersiapkan. 1. Platform online untuk pemberian materi dan pemberian tugas yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Kedua, ruang interaksi antara dosen dan mahasiswa sebagai tempat untuk mendiskusikan dan menanyakan materi perkuliahan. Tentu hal ini tidak hanya terbatas ke fasilitas saja, tapi dosennya pun harus dilatih agar bisa menjadi lebih komunikatif dan lebih terbuka terhadap mahasiswa. Hal ketiga, yaitu fasilitas fisik untuk kegiatan perkuliahan yang hanya bisa dilaksanakan secara tatap muka, seperti praktikum dan kuliah lapangan. Sebagai mahasiswa, kita pun dituntut untuk menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Karena sekarang, kita sudah bisa mengakses semua materi perkuliahan, baik dari kampus maupun yang ada di internet, secara mudah dan secara terbuka. Kondisi belajar dari rumah itu tidak menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Malah dengan kondisi ini, kita pun bisa menjadi lebih mandiri dalam mengatur waktu, dalam menjaga fokus, dan juga dalam mengeksplor lebih dalam setiap materi pembelajaran. Kesimpulannya, dalam kondisi yang penuh disrupsi ini, kita harus bisa cepat dalam beradaptasi, khususnya memanfaatkan potensi dari teknologi. Kita sedang menghadapi waktu yang sangat berat. Namun aku harap, semua yang kita perjuangkan sekarang, semua adaptasi yang kita lakukan sekarang, ini akan menjadi warisan yang berharga untuk generasi masa depan kita nanti. Terima kasih.